pastikan dia bersih, tidak ada debu atau apa, dan sebaiknya dipakai. Si mechanical yang ada di bisi yang dihubungkan dengan ini berfungsi dengan baik. Bisi dibuang, bisi, atau ada beberapa tombol kurangnya. Ini, nah pada saat di bawah air bisa saja kita menggunakan ini untuk membuang udara di dalam. Ini vital, tetapi bagi beberapa pelatihan biasanya ada yang juga diajarkan secara oral. Bisa saja pada saat naik udara sudah habis, dia harus mampu mengembangkan ini atau mengembangkan ini dengan cara oral, dengan menekan tombol di plate-nya kemudian meniup. Kedua, jangan lupa ini juga harus kita cek. Tetap kita pastikan sama, kita cek, karena pada saat emergency kita tidak bisa memilih mana yang harus kita beri, karena sewaktu-waktu bisa saja rekan atau teman mengambil ini pada saat dia tahu bahwa dia butuh udara cadangan, tapi pada saat orang panik dia mungkin lebih cenderung ngambil ini karena ini adalah alat pernapasan kita, dia yang ambil ini. Nah, bagi seorang diver dia tidak perlu takut karena pada saat ini diambil dia hanya tinggal bubble mengganti ini. Diver wajib punya jumlah pemberat. Nah, jumlah pemberat itu tergantung orang per orang. Jadi kalau dulu diajarin berdasarkan berat tubuh, tidak. Senyamannya dan kemudahannya memakai. Tidak berarti dengan banyak pemberat orang mudah masuk ke dalam air. Dengan banyak pemberat tidak berarti dia mudah masuk ke dalam air. Kenapa? Karena ini beban sudah ada. Sehingga orang secara otomatis akan menggerakkan kaki untuk naik ke permukaan. Ada yang melangkah, nah tinggal membungkuk. Mengatur posisi senyaman mungkin. Nah, yang pertama dilakukan adalah strap. Jangan lupa strapnya. Menutup. Kemudian buckle. Ini hal yang sepele, tapi ini juga tidak boleh terlepas, melambai-lambai. Kenapa? Karena dia juga akan mengganggu pada saat melakukan penyelaman. Untuk menghindari itu, harusnya ini punya cantel-cantelan. Biasakan pada saat sebelum entry, ini sudah oke, udah aman, nggak ada yang merasa, kita siap turun. Untuk masker sendiri, jangan terlalu ketat. Jadi dilonggarkan. Apapun cara turun pada prinsipnya adalah yang paling mudah. Jadi jangan maksa yang turun yang sulit-sulit, tapi biasanya diajarkan. Apapun cara turun bawa masker dan regulator itu, masker dan regulator harus dipegang. Harus dipegang. Kemudian udara yang diisi itu boleh dikurangi atau diisi kalau memang nggak ada isi. Jadi kuncinya di sini. Masker dan regulator harus dipegang. Kalau sudah di air, relax, nggak perlu banyak gerak karena kita sudah secara otomatis terapung. Setelah itu kita tinggal tanyakan semua roket tidak ada masalah, atau kalau memang masker masih ada yang perlu dibersihkan, kita bersihkan, kita pasang kembali. Biasanya kecenderungan untuk penyelam baru itu memegang power inflatornya di sini, sebaiknya di atas. Pada saat regulator semuanya sudah terpakai, kita tinggal gunakan. Orang yang tidak bisa berenang bisa selamat menggunakan jaket. Sama, bisi bisa digunakan sebagai jaket. Tinggal relax, tiup, dan mengatur posisi nyaman. Tidak boleh dilakukan adalah menggunakan power inverter. Karena apa? Karena pada saat kita di bawah, kita tuh punya tekanan. Kita dapat tekanan sesuai dengan kedalaman. Nah, pada saat muncul akan berhubungan dengan pengurangan tekanan. Apa yang terjadi? Ada
kepadatan yang udara yang kita hisap, misalnya pada kedalaman 10 meter, itu hampir 2 kali lipat udara yang dimampatkan di dalam dada. Jadi kepadatannya itu 2 kali lipat. Nah, pada saat kita muncul tiba-tiba dengan menekan power inflator, itu terjadinya pemecahan pembuluh di pembuluh di paru-paru atau over ekspansi lungs, pemecahan pembuluh. Nah, itu yang berbahaya. Tadi niatnya ingin selamat, muncul permukaan, tetapi dengan menekan ini dia bisa saja sampai ke permukaan, muntah darah dan sebagainya. Yang wajib diingat bahwa kecepatan naik itu 9 meter per menit. 9 meter per menit artinya butuh waktu 1 menit untuk muncul dari kedalaman 9 meter. Dan kedua, usahakan selalu melakukan safety stop. Safety stop itu di kedalaman 5 meter selama 3-5 menit. Diver tidak boleh untuk naik menggunakan power inflator, tapi menggunakan kicking. Jadi nggak ada lagi, wah kita harus ikuti gelembung yang paling kecil, enggak. Karena terlalu banyak gelembung kecil yang harus kita ikuti kalau kita muncul ke permukaan. Sebaiknya menggunakan jam atau sebaiknya divecom karena dia akan memberikan aba-aba. Mereka untuk gaya-gayaan letak di sini. Apa yang terjadi pada saat ombak ini bisa aja hilang, pas, dan dia tidak bisa melanjutkan penyelaman. Nah, kalaupun baiknya untuk stok masker nah, kalau dia ingin menghentikan kegiatan penyelaman, yang perlu dilakukannya adalah mengangkat pemberatnya lepas dulu. Ini yang pertama yang harus diberikannya ke rekan. Sudah itu mengendorkan, jadikan dia sebagai pelampung. Oke, selesai.